Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting seputar Pi Network tentunya. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai Pi Network ya. Namun tentunya kalian jangan sampai menyekipnya agar kalian tidak gagal dalam pemahaman dari penjelasan yang akan saya bacakan di sini, oke? Dan oke ya, kita mulai saja. Yang mana di sini keterangannya Pi dijual ya. Pi tak akan berkurang. Kripto itu jumlah dari ketersediaannya sangat jelas ya. Bitcoin 21 juta ya untuk jumlahnya, dan Pi Network itu 100 miliar ya. Karena itu Pi tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang jumlahnya walau Pioneers menjualnya ya. Pi akan tetap berada dalam sistem dengan jumlah yang sama sampai kapanpun ya. Tetapi orang-orang yang memiliki Pi akan berkurang. Pi juga akan berkurang dari orang-orang yang menjualnya. Bisa jadi Pioneers bertumbuh banyak, namun jumlah Pi yang dimiliki sangat sedikit. Sedangkan yang memiliki banyak Pi sedikit sekali orangnya, yaitu hanya pembeli yang akan memiliki banyak Pi nantinya ya. Saya pikir inilah salah satu alasan core team dengan tegas menganjurkan ya untuk tidak menjual Pi, karena harapan core team akan sirna ya. Apa harapan pihak core team? Salah satu harapan core team adalah Pi dapat memberi kemakmuran dan menebar kebahagiaan ke pelosok dunia ya. Ketika sedikit orang yang memiliki Pi dengan jumlah yang banyak ya, apa tujuan core team akan terlaksana ya? Tentu saja tidak mungkin, karena di saat sistem Pi sudah sempurna, ekosistem terbentuk di seluruh dunia ya, maka pasar akan tetap dikuasai oleh sistem yang serupa dengan perbankan sebagaimana saat ini ya, karena mereka akan pegang kendali alat bayar. Mainannya tidak akan jauh berbeda sebagaimana sistem perbankan saat ini. Hanya membedakan jenis alat bayar saja ya. Sistem perbankan, negara membuat aturan yang lembaga, misalnya Bank Indonesia ya, mencetak lembar yang jadi alat bayar atau uang. Maka seluruh masyarakat dan semua jenis transaksi yang ada bayar membayar ya. Hanya lembar alat bayar dari biaya yang bisa digunakan. Bagaimana korelasi dengan Pi? Ilustrasi sederhana begini ya. Pemodal punya uang banyak saat ini. Kasih kepada pasukannya untuk memburu Pi. Untuk pemburu Pi maksudnya ya. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya Pi ya. Ketika mereka sudah punya banyak Pi ya, hanya menunggu waktu untuk didistribusikan kembali. Tetapi dengan cara mereka ya, pastinya pemodal ini yang memiliki barang dan memiliki alat bayar juga ya.
Apa tidak akan menjadi ancaman terbesar dunia, ya? Silahkan menjawab masing-masing. Saya mencoba memberi sedikit gambaran. Saat ini uang fiat yang dipakai untuk bayar-membayar diatur oleh negara. Walaupun terjadi monopoli, namun negara masih bisa membuat uang untuk terdistribusi sesuai sasaran. Karena negara punya kekuasaan untuk itu, ya. Bagaimana dengan Pi, khususnya cryptocurrency? Inilah yang menjadi bagian dari ketakutan negara-negara terhadap keberadaan kripto. Bayangkan, kripto itu hasil dari inisiatif dari seseorang atau beberapa orang, ya. Membuat sebuah alat bayar, ya. Kemudian seluruh dunia menggunakan alat bayar itu. Tidak ada yang mengendalikan terhadap alat bayar itu. Hanya sistemnya sendiri yang akan mengendalikannya, ya. Maka salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan cara mengendalikan pasar, ya. Sama seperti sekarang ini dengan sistem perbankan, oke? Orang-orang akan berburu untuk memiliki sebanyak-banyaknya Pi, baik secara mining maupun membeli dari miner, ya. Membeli juga menjadi cara termudah dan tercepat untuk mengumpulkan Pi sebanyak-banyaknya tentunya, ya. Dengan begitu, apa akan terjadi perubahan pada kesejahteraan masyarakat dunia? Saya yakin ketimpangan semakin tinggi, kalangan kelas bourgeois akan semakin merajalela. Karena alat bayar akan dikuasai oleh mereka juga, ya. Kehidupan dunia akan sepenuhnya dalam pengendalian mereka. Inilah sedikit ancaman terhadap dunia jika pioneers menjual Pi saat ini, ya. Ingatlah, Pi sudah menjadi alat bayar yang sempurna untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Apakah Anda memilikinya atau tidak? Pi sudah masuk dalam arus sistem transaksi di dunia, hanya menunggu keberadaannya di arus utama. Ini juga yang sudah dilihat para pengumpul Pi. Jadi saran konkret dari saya, ya, bertahan dulu untuk menggunakan Pi kecuali dalam mengembangkan utilitasnya. Jika tetap memaksa diri menjual Pi dengan harga obral, sama dengan Anda telah melakukan sokongan terhadap dunia ke depan yang dikendalikan oleh bourgeois yang tak berperi kemanusiaan, ya. Ini tulisan dari hasil olah pikir secara pribadi, ya. Tidak bersumber dari hasil survei atau analisis data. Kemungkinan benar sangat sedikit, ya. Namun dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pioneers Pi. Silahkan memberi sanggahan, kritik untuk menjadi bahan kajian yang lebih tepat guna dan mendekati kebenaran, ya. Peduli sesama warga, oke? Bagian penting salah satu pengendali Bitcoin adalah Elon Musk. Baru-baru ini dia menjual Bitcoin sejumlah 14 triliun lebih, ya,
apa yang dilihat oleh Elon Musk hingga menjual Bitcoin yang dia punya. Sedangkan analis kripto kata ataupun yang menganalisis kripto ya, pengamat, Bitcoin akan meningkat kembali harganya sampai $500.000 per Bitcoin di masa mendatang. Jadi apa tanggapan Anda mengenai yang saya jelaskan di sini? Silahkan bagi Anda yang merasa mungkin tidak perfect terkait penjelasan di sini dan agak membingungkan di bagian mana, Anda bisa tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling berargumen ya, memberikan solusi terkait penjelasan yang sudah saya bacakan sebelumnya tadi, oke? Dan terima kasih sudah menyimak sampai selesai dan semoga informasi ini bermanfaat dan menambah semangat kita lagi untuk tetap menjaga koin Pi kita dan terus melanjutkan penambangan, oke? Dan next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye ya.